Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabila Aulia dengan NPM 19.478. Saya dari kelas E, mata kuliah Hukum Asuransi. Dengan ini, saya izin untuk memaparkan materi mengenai legal memorandum. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang terhormat, yaitu kepada Ibu dosen pembimbing kami, Ibu Tuti Rastuti, SHMH, dan Ibu Firly Widiasti, SHMH, MKN. Lalu tanpa berlama-lama, mari lanjut saja materi mengenai legal memorandum ini. Mengambil analisis legal memorandum dari putusan mengenai PT Bumi Asih Jaya karena tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kurator OJK dan kreditur dalam proses kepelitan atas hutang PT Asuransi Bumi Asih Jaya sebesar 1,2 triliun kepada krediturnya, 1,2 triliun rupiah pada krediturnya. Lalu next yang selanjutnya, kenapa sih bisa memilih judul itu, kenapa bisa, dan apa latar belakangnya dari masalah tersebut. Jadi latar belakang pemilihan kasus kepelitan dan utang PT Asuransi Bumi Asih Jaya ini kepada kreditur ini adalah karena melihat kepelitan dalam masyarakat Indonesia bukan lagi hal yang tidak biasa, terutama bagi masyarakat yang memiliki usaha ataupun bagi perusahaan. Kepelitan sering terjadi dalam suatu perusahaan karena ketidakmampuan pihak debitur memenuhi kebutuhan para krediturnya. Pemilihan kasus pada PT Bumi Asih Jaya ini adalah permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana oleh pemegang polis itu yang merasa dirugikan untuk mendapatkan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi yang telah dinyatakan payah. Next, selanjutnya. Lalu upaya peran otoritas jasa keuangan dalam kepayahan perusahaan asuransi. Lalu bagaimana melakukan perusahaan hasil analog berdasarkan Pagawai Jakarta Bumi Asih Jaya. Lalu next. Dalam legal memorandum ini terdapat legal isunya yang didapat, yaitu pada legal isu berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang KPKPU dan pasal 1 angka 6 Undang-Undang KPKPU atau tentang kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Lalu berkaitan juga dengan hasil analisis putusan nomor 408 K garis miring perdata sus stripayut garis miring 2015, yaitu yang akan saya jelaskan mengenai terhadap legal isu ini. Kelalaian awal dari sebuah masalah pada pihak PT BAJ atau PT Bumi Asih Jaya ini diduga telah dinyatakan payah akibat dari kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung atau debitur yang harus memenuhi kewajiban seorang klien atau debitur dalam hal perasuransian. Dalam hal ini juga si piutang wajib mengembalikan hak seorang klien yang sudah dirugikan oleh pihak Bumi Asih Jaya. Dalam masalah pembayaran dalam keperdataan tidak serta merta melunasi dan membayar langsung uang yang sudah dihutanginya, tapi piutang juga wajib membayar kerugian-kerugian yang lainnya, seperti misalnya biaya kerugian yang seharusnya kebutuhan dalam asuransi dipenuhi dalam waktu itu juga, tetapi justru sebaliknya kerugian secara material dan imaterial pun harus dipenuhi serta biaya litigasi dan yang lainnya. Dalam hal ini kerugian yang ditanggung kreditur wajib dipenuhi oleh kreditur ini yang sudah berhutang dan mengembalikan haknya karena jika hanya membayar jumlah harta yang dihutangkannya saja dengan total dengan hutangnya saja yang dibayar, mungkin kreditur itu akan merasa kecewa karena bukan hanya kehilangan uang saja, karena kehilangan kesempatan dan waktunya untuk yang seharusnya dijaminkan oleh
pihak perasuransian, tetapi malah sebaliknya, malah merasa dirugikan oleh terhadap kerugian material ataupun imaterialnya. Lalu dalam hal itu juga hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya agar terbayarkan kerugiannya itu terhadap payulitan itu hutang si debitur. Dalam hal ini juga hukum harus ditegakkan dan manusianya sendiri harus berhati-hati dalam melakukan suatu apa yang ingin dilakukan tersebut dengan cermat, serta kewajiban seorang debitur harus dijalankan serta bertanggung jawab apa yang telah diberikan kepadanya, yaitu terhadap tugas-tugas dan kewajiban terhadap seorang klien. Dalam kasus kepayilitan PT Bumi Asijaya ini, dalam kerugiannya sudah diatur di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang tentang kepayilitan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Itu pasal 18 ayat 1 yang mengatakan bahwa dalam hal harta payulit tidak cukup untuk membayar biaya kepayilitan saja, maka pengadilan atas usul hakim, pengawas, dan setelah mendengar panitia kreditur sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan payulit. Lalu juga berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 37 tahun 2004 tentang kepayilitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Hutang saat ini dan hutang yang akan datang, yaitu pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang KPKPU mengatur definisi tentang sebagai berikut. Hutang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam harta uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingent yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Lalu selanjutnya juga hasil analisis putusan nomor 408 408K garis miring perdata sus strip payulit garis miring tahun 2015. Yaitu putusan di atas adalah isi dari pandangan pada kasus kepayulitan PT Bumi Asijaya. Kasus yang memberi pandangan pada permasalahan yang harus diselesaikan secara hukum dan sesuai dengan hukumnya. Pada kasus kepayulitan di atas juga memenuhi pasal-pasal di bawah ini, yaitu seperti pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga menyangkut pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Seperti misalnya pada pasal 247, 255, 257 KUHD, dan 258 KUHD, yang semuanya adalah termasuk pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu lanjut saja, yaitu akan dijelaskan mengenai asumsi. Apa sih asumsi dari permasalahan kasus ini? Yaitu dalam permasalahannya yang timbul pada debitur atau pihak Bumi Asijaya ini akibat utangnya pada klien atau kreditur sebesar 1,2 triliun rupiah. Dalam kenyataannya permasalahan ini dipastikan diselesaikan dengan secara keperdataan. Tetapi hal ini juga tidak hanya dapat diselesaikan secara keperdataan saja, melainkan juga bisa kasus kepayulitan pada pihak Bumi Asijaya ini bisa dijerat dengan pasal-pasal terkait dengan kepidanaan. Terdapat aspek-aspek yang memenuhi unsur tindak pidana dan aspek-aspek lainnya. Yaitu misalnya tidak hanya perdata atau kepidanaan, tetapi juga ada aspek-aspek hukum lainnya seperti aspek perlindungan konsumen, aspek hukum perusahaan, aspek hukum kepayulitan, aspek hukum investasi, aspek hukum ekonomi, aspek hukum administrasi, dan aspek hukum niaga, dan yang lainnya yang mungkin berkaitan atau ada unsur-unsur dari
permasalahan pada aspek tersebut, maka bisa dijerat. Lalu selanjutnya, next, itu mengenai identifikasi fakta hukum. Apa saja sih masalah yang dibahas dan apa saja masalah yang muncul? Yaitu yang pertama, pada pertanyaannya itu, apakah perusahaan asuransi yang telah dinyatakan payah berdasarkan putusan nomor 408K garis miring perdata khusus straight pilot garis miring 2015 dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar hutang berupa klaim asuransi kepada pemegang polis. Lalu pertanyaan yang kedua itu, upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh pemegang polis yang merasa dirugikan untuk mendapatkan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pilot. Yang ketiga itu bagaimana peran otoritas jasa keuangan atau OJK dalam kepilotan perusahaan asuransi. Lalu yang keempat ada penyelesaian atau upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur yang mengalami kerugian karena kasus utang piutang. Next. Lalu lanjut ke legal opinion. Di legal opinion ini yang pertama membahas mengenai berdasarkan ketentuan permasalahan pada kasus kepailitan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap debitur PT Bumi Asi Jaya ini menunjukkan bahwa adanya kepailitan secara sah dengan terpenuhnya ketentuan syarat-syarat kepailitan pada debitur PT Bumi Asi Jaya sebagai berikut. A. Debitur mempunyai lebih dari 2 kreditur. Debitur pihak PT Bumi Asi Jaya tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Lalu C. Permohonan lebih dari satu kreditur. D. Debitur telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para krediturnya, bukan hanya tidak membayar kepada satu atau 2 orang kreditur saja. Lalu yang kedua yaitu bahwa para tergugat turut bekerja sama dalam melakukan jual membeli saham. Hal tersebut juga tentu menjadi dugaan dalam proses pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan atau penyelidikan pada barang. Next. Lalu lanjutkan pada legal opinion ini yang ketiga, bahwa perbuatan jual beli tergugat 1 dan tergugat 2 ini atas saham sebesar 4.221.865 rupiah. Maaf, atas saham sebesar 4.921.865 lembar saham berdasarkan akta jual beli nomor 4 yaitu tanggal 8 Januari tahun 2015 dengan saham sebesar 7.385.524 lembar saham berdasarkan akta jual beli nomor 7 yaitu pada tanggal 9 Februari tahun 2015 merupakan perbuatan hukum yang nyatanya dapat dipastikan merugikan kepentingan para kreditur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Lalu tertera pada pasal 41 ayat 1 mengatakan bahwa untuk kepentingan harta pailit kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Lalu terkait juga pasal 41 ayat 2. Lalu ada brief review, ada ulasan singkat yaitu mengenai kepailitan Bumi Asi ini. PT Bumi Asi Jaya ini adalah perusahaan asuransi jiwa lokal yang telah berdiri sejak tahun 1967 dan memiliki ribuan nasabah pemegang polis di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2009 silam perusahaan ini mengalami kegagalan dan mengelola kesehatan keuangan sehingga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK mengeluarkan peringatan kepada Bumi Asi Jaya ini, kemudian sejak tanggal 13 Oktober tahun 2017, lalu Otoritas Jasa Keuangan juga atau OJK mencabut izin BAJ atau Bumi Asi Jaya karena tidak bisa memperbaiki tingkat kesehatannya. Lalu next. Selanjutnya ada statement fact. Apa sih yang sudah didapat dari kasus tersebut?
apa statement fact-nya. Yang pertama itu perkara ini bermula adanya permohonan pernyataan pilot terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asijaya yang diajukan oleh OJK pada tanggal 18 Februari tahun 2015. Dikarenakan PT Asuransi Jiwa Bumi Asi ini tidak membayar klaim asuransi kepada pemegang polisnya. Lalu yang kedua itu ada permasalahan ini berawal dari tahun 2007. 2007, di mana PT Asuransi Bumi Asijaya ini mengalami penurunan tingkat solvabilitas sehingga kemudian Kementerian Keuangan mengeluarkan surat peringatan berturut-turut sebanyak 3 kali dalam kurun waktu antara bulan Oktober tahun 2007 hingga bulan Juni tahun 2008. Lalu yang statement selanjutnya itu ada 3, di lain pihak PT Asuransi Jiwa Bumi Asijaya ini walaupun setelah diberikan surat peringatan namun tetap tidak mampu memperbaiki tingkat solvabilitasnya. Sehingga pada tahun 2019, Kementerian Keuangan mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau PKPU. Lalu yang keempat, yaitu berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 2013, tingkat solvabilitas PT Asuransi Jiwa Bumi Asijaya tidak mengalami perbaikan, malah semakin menurun sehingga pada bulan Oktober tahun 2017, OJK melalui surat keputusan Dewan Komisioner, OJK mencabut izin usaha PT Bumi Asijaya. Lalu setelah menguraikan identifikasi masalah, review, statement fact, ada jawaban dari pertanyaan tentang mengenai permasalahan yang muncul. Jawaban atas identifikasi masalah. Analisa 1 yaitu untuk menjawabnya, dalam hal terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembayaran hutang klaim asuransi pada pemegang polis yang mengurus harta pilot dilakukan oleh kurator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan putusan nomor 408K /Perdata-Sus pilot tahun 2015. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yang konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Hak-hak dari tertanggung sangat penting dan dilindungi sebab dalam perjanjian asuransi tertanggunglah yang membayarkan premi asuransi pada kasus kepailitan terhadap perusahaan asuransi. Suatu gambaran dan fungsi hukum yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, dan kepastian. Sebab tertanggung merupakan pihak yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena kreditur adalah pemegang polis. Kedudukan sangat penting untuk diperhatikan dalam perjanjian asuransi. Di samping kedudukan penanggung, tertanggung juga tertanggung pemegang peranan penting dalam perjanjian asuransi sebab dalam menentukan kehendak secara bebas apakah akan melanjutkan perjanjian asuransi ataukah akan menghentikan perjanjian asuransi tersebut. Jadi tingkatan paling tinggi adalah seorang kreditur. Karena dia bisa memilih mau melanjutkan perjanjian atau tidak, dan juga memegang polis. Lalu selanjutnya next, jawaban atas identifikasi masalah yang kedua atau analisa 2, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis untuk memperoleh pembayaran dari klaim asuransi yang diajukan adalah dengan membuat laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memohonkan permohonan pilot kepada perusahaan asuransi. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan kepentingan konsumen, maka OJK ini akan mengajukan permohonan pernyataan pilot ke pengadilan niaga untuk memohonkan adanya putusan pilot terhadap perusahaan asuransi. Jadi upaya hukum di dalam proses permasalahan adalah
untuk menyelesaikan suatu kasus hukum yang dialami oleh seorang yang dirugikan. Upaya hukum yang dilakukan hukum secara perdata adalah jalur litigasi maupun litigasi atau mediasi. Di dalam permasalahan ini, pemegang polis dapat melakukan upaya hukum litigasi untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran uang klaim asuransi yang dialami. Upaya hukum yang diberikan dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU atau Undang-Undang tentang perasuransian, memberikan ruang kepada pemegang polis untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap upaya hukum yang dilakukan. Lalu selanjutnya next itu ada jawaban atas identifikasi masalah dalam analisa ketiga. Peran OJK dalam kepailitan perusahaan asuransi ini, ruang lingkup tugas OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan di dalam sektor jasa keuangan. Maka kewenangan pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh OJK saja. Akibat hukum terhadap kepailitan perusahaan asuransi dapat akibat yuridis, yaitu secara khusus. Yang terakhir yaitu jawaban atas identifikasi masalah yang keempat atau analisa 4 itu karena prestasi dapat terjadi akibat perikatan yang timbul antara kreditur dan debitur. Maka dalam utang piutang penyelesaian kasus dapat diselesaikan melalui gugatan perdata agar debitur menyatakan manifestasi terhadap perjanjian utang piutang. Kreditur harus mengajukan gugatan pengadilan terlebih dahulu. Jika amar putusan pengadilan mengabulkan tuntutan dari kreditur, debitur baru dapat dinyatakan sebagai wan prestasi. Wan prestasi diatur di dalam pasal 1278 KUH Perdata yang menyatakan bahwa si berhutang dinyatakan lalai atau cedera janji apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta jenis somasi atau berdasarkan dari perikatannya sendiri yang dianggap lalai karena telah lewat dari waktu yang sudah ditentukan. Next. Lalu penutup pada conclusion atau kesimpulannya dari keseluruhan kasus permasalahan yang sudah dibahas di atas dapat kami simpulkan bahwa kepailitan adalah permasalahan yang sangat berat, perlu waktu, materi, tenaga, dan pikiran. Tentunya mencari jalan bagaimana agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas. Di mana kepailitan merupakan hutang yang belum dibayar padahal telah jatuh tempo. Pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban berbayar utang atau PKPU. Dalam peraturan tersebut, perusahaan dinyatakan pailit, artinya ketika debitur pemilik uang mempunyai dua atau lebih kreditur atau pemberi utang tidak membayar utang yang telah dijatuhkan tempo dan dapat ditagih. Penyebabnya karena kepailitan. Penyebab pailit. Lalu next selanjutnya yaitu yang terakhir ada recommendation. Ini adalah recommendation dari saya sendiri, yaitu pada penelitiannya, kurator dalam melakukan pekerjaannya sebenarnya tidak bisa semena-mena karena ia sejatinya diawasi oleh hakim pengawas di pengadilan. Tetapi menurut pantauan Tirto, pengawasan di Indonesia minim sekali. Para hakim pengawas hanya mengawasi proses rapat kreditur. Mereka juga hanya memeriksa laporan dari para kurator yang disampaikan setiap 3 bulan. Laporan itu berisi perkembangan bundel, pailit, dan posisi keuangan. Hakim-hakim pengawas ini tampak pasif, berbeda dengan hakim pengawas di negara-negara luar seperti negara Belanda, negara Inggris, dan negara lainnya yang bisa bertindak lebih aktif lagi, Dari hasil penelitian dan dalam faktanya, hal tersebut tidak boleh dianggap remeh dan semena-mena dalam bekerja dan bertugas, karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah secara totalitas dan tuntas. This didn't solve the problem until the end. Hal ini tidak menyelesaikan masalah sampai akhir dengan tuntas dan tidak puas, klien merasa kecewa dan tidak mendapatkan apa yang harusnya didapatkan atas haknya dalam berperadilan. Jadi,
saran saya sebagai mahasiswa hukum, sebagai masyarakat Indonesia, ingin merekomendasikan permasalahan yang terjadi dan telah disebutkan di atas. Lalu lanjutan dari rekomendasinya, yaitu satu, sebaiknya saran saya, sebaiknya para penegak hukum, rekomendasi saya itu sebaiknya para penegak hukum yang berwenang dalam menangani klien harus bersikap responsif terhadap aduan adanya masalah dan permintaan bantuan terhadap masyarakat, yaitu bersikap sergap, cepat, disiplin, dan melakukan tugasnya, teliti, jeli, cerdik, tanggung jawab dalam bertugas dan yang sudah diamanatkan dalam aturan dan yang lainnya, yang sesuai dengan kode etik dalam bertugas. Agar semuanya mencapai dengan hasil yang maksimal, totalitas memberi jalan keluar dan kepuasan dalam hal keadilan sosial bagi masyarakat. Yang kedua yaitu hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam mencapai keadilan bagi masyarakat harus memegang teguh kode etik kehakiman. Hakim harus bersikap profesional, berintegritas, independen, objektif, serta apa yang sudah ada dalam kode etik kehakiman. Yang ketiga itu semakin majunya waktu, perkembangan semakin pesat. Perilaku masyarakat ini tidak seperti dulu. Semakin maju kriminalitas dan pelanggaran semakin meningkat akibat beberapa faktor. Dari itu, penegak hukum semakin tegas dan menegakkan hukumnya. Dari rekomendasi yang telah saya berikan, sebaiknya tidak menjadi patokan dari apa yang telah saya rekomendasikan ini. Pada para yang telah saya berikan, sebaiknya tidak menjadi patokan dari apa yang telah saya rekomendasikan kepada para penegak hukum saja, akan tetapi melihat lebih luas dan lebih mengembangkan lagi. Adapun dalam hal ini ada hubungannya dengan peraturan juga, karena perlunya perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena dilihat terdapat peraturan yang sudah tidak cocok, tidak relevan, dan sudah tidak efektif lagi untuk digunakan. Karena zaman yang semakin maju ke depan, masyarakatnya juga terus melangkah dan pada perubahannya, hukum mengikuti perkembangan zaman. Di mana ada hukum, di situ juga ada masyarakat. Baik. Maaf, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sekian dari saya. Mohon maaf.